Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Fani Ayu Fadilah, Irma Mahiyah, Maudi Kurnia, dan Rian Bakhtiar akan memaparkan materi mengenai mixing dan homogenisasi. Mixing atau pencampuran merupakan proses yang menyebabkan tercampurnya suatu bahan ke bahan lain, di mana bahan-bahan tersebut terpisah dalam fase yang berbeda. Tujuan dari proses pencampuran yaitu mengurangi ketidaksamaan atau ketidakrataan dalam komposisi, temperatur, atau sifat-sifat lain yang terdapat dalam suatu bahan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses pencampuran yaitu ukuran partikel, bentuk, dan pengaduk dari masing-masing komponen, kadar air permukaan bahan, dan karakteristik aliran masing-masing bahan. Selanjutnya yaitu homogenisasi. Homogenisasi merupakan suatu proses penyeragaman ukuran partikel dalam upaya mempertahankan kestabilan dari sebuah campuran yang terbentuk dari dua fase yang tidak dapat menyatu. Salah satu alat yang digunakan untuk proses homogenisasi merupakan homogenizer, di mana prinsipnya yaitu cairan yang akan diemulsikan dipaksa melewati suatu lubang sempit, kemudian emulsifikasi terjadi pada saat bahan melewati lubang dan bergesekan dengan dinding yang mengelilingi batang. Pegas yang terletak di atas batang dapat menghasilkan getaran mekanis berfrekuensi tinggi sehingga cairan pun terdispersi. Tujuan praktikum diharapkan mahasiswa mampu memahami prinsip dan proses pencampuran dan homogenisasi dari suatu bahan. Alat dan bahan. Adapun alat yang digunakan meliputi neraca, kompor, pisau, blender, wajan, dan saringan. Serta bahan yang digunakan ada tempe, jahe, gula, vanili, CMC, dan air. Metode praktikum. Pertama-tama, siapkan bahan baku tempe sebanyak 100 gram, kemudian dipotong dadu dan dilakukan pengukusan selama 10 menit. Tempe yang sudah dikukus kemudian dimasukkan ke dalam blender. Ditambahkan air dengan perbandingan 6:1 atau air sebanyak 600 ml, kemudian di blender. Tempe yang sudah di blender dilakukan penyaringan sehingga diperoleh sari tempe. Ini adalah hasil dari sari tempe. Kemudian membuat ekstrak jahe dengan sari tempe dengan cara 10 gram jahe dimasukkan ke blender dan ditambahkan 300 ml sari tempe. Sehingga diperoleh sari tempe jahe. Kemudian sari tempe jahe ini dilakukan penyaringan. Sari tempe jahe ini ditambahkan 0,1 gram vanili, 0,25% CMC atau sebesar 0,75 gram, dan 60 gram sukrosa. Kemudian dilakukan pengadukan. Kemudian dilakukan pasteurisasi pada suhu 90 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian dilakukan pendinginan hingga suhu sekitar 50 derajat Celcius dan dimasukkan ke dalam kemasan atau botol. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan uji organoleptik dengan parameter warna, aroma, rasa, dan tekstur, di mana pada hari ke-0, warna yang dihasilkan yaitu coklat kekuningan dengan aroma khas jahe plus vanila, rasa agak manis, serta teksturnya agak kental. Sedangkan setelah disimpan selama 7 hari, menghasilkan warna coklat kekuningan dengan aroma sedikit beraroma jahe plus vanila, rasa sedikit manis, serta teksturnya agak kental. Fungsi penambahan CMC yaitu sebagai bahan penstabil, pengental, pengembang, pengemulsi, dan pembentuk gel dalam produk pangan. Namun, penggunaan CMC berkonsentrasi 0,25% masih menghasilkan endapan setebal 0,7 cm selama penyimpanan.
Terdapat dua faktor yang mempengaruhi homogenisasi terhadap stabilitas emulsi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, di mana faktor internalnya meliputi tipe dan konsentrasi bahan pengemulsi, jenis dan konsentrasi komponen fase terdispersi dan fase pendispersi, viskositas fase pendispersi, perbandingan fase terdispersi terhadap fase pendispersi, serta ukuran partikel. Sedangkan faktor eksternal meliputi pengadukan atau pengocokan, penguapan, dan suhu. Kesimpulan: berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan penggunaan bahan penstabil jenis CMC dengan konsentrasi 0,25% belum cukup untuk menstabilkan emulsi dari minuman tempe jahe karena pada penyimpanan selama 7 hari masih terbentuk endapan setebal 0,7 cm. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.